utama dari Information Security merupakan sebuah disiplin ilmu dan sebuah profesi yang melindungi atau memprotek aset-aset yang valuable atau yang berharga. Ada beberapa studi bagaimana untuk melindungi aset tersebut. Kita menggunakan metode yang namanya vulnerability, threat, dan control framework. Vulnerability merupakan sebuah kelemahan dalam sistem. Banyak sebabnya ya, teman-teman. Bisa juga sebab vulnerability kelemahannya, bisa juga karena logika yang salah, algoritma yang salah, atau ada terjadi kebocoran-kebocoran, ataupun juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang memang ada di sebuah sistem. Kesalahan ini bisa kalau diketahui, ini bisa menyebabkan loss atau suatu kerusakan atau ancaman justru karena salah. Jadi orang bisa masuk, orang bisa melihat dari sistem itu, kemudian lalu masuk ke dalam sistem. Nah, ini biasanya orang-orang yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan suatu sistem atau suatu program, itu akan mengetek atau menyerang sebuah sistem. Nah, yang kedua adalah threat atau ancaman. Threat, ancaman adalah sebuah kondisi di mana kondisi apapun juga yang berpotensi untuk hilangnya atau terancamnya suatu sistem. Dan yang ketiga adalah kontrol. Kontrol itu merupakan suatu aksi, bisa juga device, atau bisa juga prosedur, ataupun teknik. Nah, ini boleh suatu action, atau device, atau prosedur, atau teknik yang dapat mengurangi atau mengeliminate, meniadakan, atau mengurangi vulnerability atau kelemahan-kelemahan yang ada di satu sistem itu sendiri. Nah, biasanya control framework ini disebut dengan control countermeasure. Oke, jadi threat itu bisa memblok atau menahan, akan ditahan oleh controlling vulnerabilities. Nah, sebagai gambaran umum, dapat lihat gambaran berikut ini. Jika kamu berjalan-jalan di sebuah jembatan, pasti ada kemungkinan untuk jatuh. Ada kemungkinan ini adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman bisa terjadi apa saja, bagaimana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bisa juga jatuh atau lompat, atau bisa juga jembatannya jatuh. Itu banyak sekali terjadi di atas jembatan. Nah, yang dimaksud dengan vulnerability merupakan retakan-retakan yang ada pada jembatan. Ini adalah weakness-nya dari sebuah jembatan. Jadi semakin besar vulnerability, semakin besar juga retakannya. Jadi semakin besar kamu akan jatuh. Nah, threat kita tidak bisa mengatur karena itu ada suatu kondisi yang banyak sekali possibility, banyak sekali kemungkinan kita akan jatuh. Tapi kalau vulnerability, kelemahan, itu biasanya terjadi pada sebuah sistem atau sebuah jembatan itu sendiri. Ada retakan, nah itu disebut dengan vulnerability. Maka itu kalau kita tahu kelemahannya, maka kita membutuhkan sebuah namanya
kontrol. Nah, kontrol inilah akan menambal atau menutupi semua vulnerability yang ada. Walaupun tetap threat itu tetap masih ada di lingkungan itu karena tidak selalu jatuh dengan tapi setidaknya mengurangi kontrol, mengurangi vulnerability. Jadi semakin tidak adanya vulnerability, semakin mengurangi kita atau jatuh dari jembatan. Semakin kita tahu vulnerability-nya, semakin besar kontrolnya, maka semakin besar juga kesempatan kita untuk jatuh, tidak jatuh, karena ditutupi dengan vulnerability-nya, ditutupi dengan kontrol. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak kontrolnya akan menutupi semakin banyak vulnerability. Oke, tadi kan kalau kontrol dapat mengurangi atau membatasi atau meniadakan vulnerability, bagaimana dengan threat? Nah, untuk threat ada beberapa cara yang kita bisa gunakan untuk mengurangi threat. Nah, kita sebaiknya menggunakan namanya CIA atau CIA. CIA itu panjangan dari confidentiality, integrity, availability, atau singkatannya ada CIA dari sistem. Jadi kalau kita menggunakan confidentiality, integrity, dan availability dalam sistem, kita dapat mengurangi threat. Apa sih confidentiality? Confidentiality adalah merupakan suatu ability atau kemampuan dari sebuah sistem itu sendiri untuk memastikan kalau aset itu bisa dilihat oleh authorized party atau bisa dilihat oleh penggunanya saja, authorized, atau yang memang member dari pengguna sistem. Itu confidentiality. Bagaimana dengan integrity? Kalau integrity juga sama, itu merupakan suatu kemampuan sistem memastikan kalau aset itu sekarang bisa dimodifikasi oleh si pengguna sistem. Jadi kalau confidentiality bisa dilihat, integrity adalah bisa dimodifikasi. Nah, bagaimana dengan availability? Availability adalah kemampuan sistem untuk memastikan kalau aset itu sendiri bisa digunakan oleh yang bisa digunakan atau bisa diakses untuk semua authorized party atau pengguna sistem itu sendiri. Nah, jadi bisa dilihat, bisa dimodifikasi, yang terakhir bisa digunakan oleh authorized party. Nah, CIA itu atau CIA ini disebut dengan security triad. Ini ada beberapa pilar dari informasi security. Nah, selain CIA itu sendiri, kita akan mengenal beberapa hal, yaitu ada juga non-repudiation, stability, yang bisa mengubah atau mengedit properti dari sistem itu sendiri. Nah, di sini juga ada namanya autentikasi. Kalau autentikasi apa sih? Autentikasi adalah merupakan suatu kemampuan dari sistem yang dapat confirm atau mengidentify, mengetahui dari sender atau dari pengirimnya. Jadi dia tahu kalau ada sender gitu mengirimkan suatu hal di satu sistem kita tuh langsung tahu, oh dari mana nih. Jadi ketika ada attack atau ada serangan, langsung ketahuan, oh ada attack. Sistem autentikasi ini yang akan mengecek sender itu masukkan. Jadi sender ini bukan hanya menghack, bisa juga dia memasukkan username atau masukkan password. Nah, itu menggunakan autentifikasi.
Yang kedua adalah sistem harus bisa non-repudiation. Repudiation itu adalah suatu kemampuan sistem untuk mendapat mengkonfirmasi sender yang tadi mengirimkan suatu data atau suatu informasi ke dalam suatu sistem, itu bisa memiliki pesan otomatis kalau itu didinai atau ditolak. Jadi kalau sender mengirimkan sesuatu hal yang memang ditolak, repudiation itu langsung mengirim balik, oh pesannya salah atau pesannya error. Contohnya kalau kita masukkan username password, authentication, terima, langsung bisa ketahuan. Tapi kalau salah, dia langsung menjalankan repudiation, dia langsung deny kan, lalu kirim pesan. Gitu. Bagaimana dengan autability? Autability itu adalah suatu kemampuan sistem untuk nge-trace, untuk mencari seksi-seksi yang given asset. Contohnya misalnya pimpinan bersama pimpinan seperti itu. Kalau pimpinan bisa menjalankan aplikasi pimpinan, misalnya kasir, login. Nah, login kasir hanya menjalankan aksi-aksi yang relatif sama kasirnya. Dia hanya bisa buka, misalnya bisa buka user atau bisa buka penjualan saja karena dia kasir kan, tapi dia nggak bisa melihat modal atau dia nggak bisa melihat siapa yang harga jualnya berapa, harga apa gitu. Karena dia punya bisa ketahuan, jadi bisa di-trace aksinya supaya nggak sembarangan orang bisa login atau nggak sembarangan orang bisa masuk, dan ketika bisa masuk pun juga bisa diatur aksi, diatur siapa melakukan apa, gitu ya. Jadi selain CIA, ada juga ANA, CIA, confidentiality, integrity, availability. Selain itu juga ada yang namanya ANA, authentication, non-repudiation, dan auditability. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa hal yang dapat, aksi-aksi yang dapat membahayakan bagi sebuah sistem. Nah, yang harmful ini bagi menjadi 4 cara yang cukup membahayakan. Yaitu pertama ada interception, ada juga interruption, dan fabrication. Jadi keempat aksi ini yang dapat membahayakan sistem kalau kita tidak menerapkan yang itu sendiri. Nah, sekarang apa sih interception? Nah, kalau dilihat dari arti katanya, itu merupakan adalah penangkapan atau pengambilan atau juga catching atau capture, mengambil. Lebih cenderung segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem atau intercept ke dalam sistem. Nah, itu yang cukup membahayakan. Bagi contoh, misalnya teman-teman bisa lihat kalau kita masukkan satu ID, masukkan nomor NIK, itu semuanya kan interception, dimasukkan ke dalam satu sistem, dan itu bahaya, bisa diambil. Nah, yang kedua adalah interruption. Interruption itu adalah interupsi. Interruption, kalau diambil dari kata-katanya adalah gangguan. Tapi interupsi di sini adalah bisa juga mengganggu, atau misal juga ada yang error. Kalau dalam contoh interruption itu
Misalkan kita menjalankan suatu program, kemudian kita Ctrl C, di cancel, bisa nggak cancel? Ini bisa di interruption, atau masih bisa dibatalkan. Misalnya kita mengirimkan suatu data, tiba-tiba tengah jalan kita mencet stop. Nah, apa yang terjadi? Kalau itu bisa di interruption, artinya itu salah satu dari harm yang mengancam sebuah sistem. Yang ketiga adalah modification. Modification itu sendiri kalau dilihat dari katanya adalah modifikasi. Simpel itu. Jadi setiap kita mengedit, modifikasi, mengganti data, itu kan semua salah satu dari 4 yang dapat membahayakan suatu sistem. Nah, yang terakhir adalah fabrication. Fabrication itu sendiri, kalau dilihat dari asal katanya, fabrication adalah pembuatan atau create. Nah, ini ketika kita buat create sesuatu hal, create database ataupun create objek atau create sesuatu hal, itu juga dapat menyebabkan bisa ada peluang untuk sistem itu jadi harm atau jadi membahayakan. Oke, selanjutnya confidentiality. Apa yang dimaksudkan confidentiality? Ini 3 slide kemudian membahas tentang CIN lebih dalam lagi. Confidentiality, kita bisa menggunakan need to know sebagai dasar dari suatu untuk mengakses data. Jadi butuh need to know. Bagaimana kita tahu data yang dibutuhkan, yang needs, yang dibutuhkan? Data seperti apa sih data yang dibutuhkan? Nah, dibutuhkan tentu akses kontrol yang spesifikasi. Jadi kita bisa tahu siapa dapat mengakses. Nah, bagaimana sih kita tahu user itu atau person atau seseorang atau sebuah sistem dapat klaim, sistem dapat dia klaim atau dapat diketahui siapa yang login atau siapa yang membutuhkan data siapa. Kita perlu memverifikasi identitasnya dulu. Jadi nggak sembarangan semuanya bisa masuk dan semuanya bisa membuka. Tentu saja ada identifikasi dan autentikasi. Jadi kita diidentifikasi dulu, siapa nih. Lalu autentikasinya, dia otentik nggak? Jadi sama seperti kita mengakses physical asset. Kalau bentuknya fisikal, bentuknya fisik, aset itu harus digaranti dengan need basis saja, bukan need to know. Kalau software need to know, butuh siapa yang login, tapi kalau akses, kalau physical asset itu hanya need saja. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya akses ke komputer room. Tentu saja harus dikunci, harus aman, kuncinya juga tidak semua bisa masuk. Orang-orang tertentu saja yang memiliki akses kunci jika fisik, bentuknya fisik. Confidentiality ini memang sulit untuk diukur, di-ensure, tetapi cukup mudah untuk dilakukan dan cukup suksesnya itu cukup
cukup mudah, cukup bisa di cukup simpel, hanya mempunyai kunci, ruangannya dikunci, atau hanya menggunakan login dan menggunakan identifikasi dan autentikasi aja. Nah, bagaimana dengan integrity? Apa sih bedanya integrity dan confidentiality? Kalau integrity itu lebih berfokus kepada unauthorized modification. Jadi kalau confidentiality ke authorized-nya. Kalau integrity lebih ke yang tidak authorized. Jadi confidential lebih concern ke shared dari satu sistem. Nah, integrity lebih, karena kalau confidentiality kan udah tahu siapa yang akses, tapi kalau integrity tidak tahu, lebih ke tidak yang unauthorized. Jadi lebih sulit untuk diukur daripada confidentiality. Integrity bukan binary. Integrity itu lebih cenderung integritas. Integritas merupakan suatu konteks atau dependent yang berbeda dengan confidentiality. Integritas artinya lebih ke different things in different situation. Jadi di situasi yang berbeda ada kasus yang berbeda juga. Itu lebih kecenderung ke integritas. Integritas lebih merupakan suatu kombinasi antara precision, akurasi, currency, konsistensi, meaningfulness, usefulness, dan lain-lainnya. Kalau usefulness itu kegunaan lebih berguna nggak sih? Kalau meaningfulnya lebih bermanfaat nggak sih? Gitu. Konsisten itu lebih ke apa ya? Melakukan secara terus-menerus seperti konsisten, currency berhubungan dengan uang, akurasi ke ketepatan, precision lebih ke fokus, seperti itu. Jadi integritas lebih abstrak daripada. Bagaimana dengan affability? Affability memang tidak diketahui lebih abstrak, jauh lebih abstrak lagi daripada integrity. Jadi affability bisa dikatakan suatu kompleks issue atau permasalahan yang lebih kompleks. Konteksnya itu tergantung. Tidak semuanya, tidak tertentu saja. Terusnya ke kombinasi beberapa aset atau beberapa properti. Nah, jadi yang dicontohin adalah di sini adalah usefulness, lebih penting mana, capacity, ruangannya, besarnya, progresnya gimana sih? Jadi lebih selesai nggak sih dalam waktu tertentu? Atau acceptable nggak sih? Lebih masuk akal nggak dalam waktu tertentu? Jadi kalau aset lebih consider available jika, kalau dikatakan availability, ini berhubungan dengan timely request response. Punya waktu request. Batasin, jangan terlalu lama. Nanti bisa di-hack orang. Ada hubungan dengan waktu ya. Berhubungan dengan fair allocation of resources. Berhubungan dengan lokasi. Yang ketiga, toleransi. Jadi ada misalnya contohnya berapa kali. Kalau ini time request respon. Contohnya kalau kita misalnya login, pernah nggak kita lihat aplikasi login kita ini dibatasi waktunya? Jadi dalam waktu tertentu. Oh, contohnya ketika kita memasukkan kode OTP, itu ada timely request responnya. Jadi ada waktu misalnya 2 menit terus masukin, dia kirim kode OTP, kemudian kita harus kirim balik dalam waktu tertentu. Nah, itu bicara tentang availability. Contohnya lain, fair allocation of resources, misalnya kita login, kita ketahuan
kita lagi login di mana, posisi kita lagi di mana. Jadi misalnya kalau kita mau absen, bisa aja kan absen lewat handphone, misalnya, kan bisa aja kita absen di luar area lokasi yang ada. Nah itu kan nggak fair, tetap harus ada allocation-nya. Kalau fault tolerance misalnya kita login lebih dari 3 kali, nah itu dianggap kita mencoba untuk ngehack, jadi langsung di fault, di breakdown, ditutup. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah ada is to use. Yang keempat adalah control concurrency. Concurrency control, deadlock control, seperti itu. Jadi misalnya terkunci, langsung otomatis terkunci jika ada masukan lebih dari berapa password atau ada kesalahan apa, tiba-tiba ada message yang salah, langsung bisa nggak di deadlock, kunci. Nah, itu pernah tahu kita login pakai smartphone kita, jadi kita masukkan nomor salah sampai lebih dari 3 kali, kadang-kadang kita dikunci selama ada yang 2 menit, kita masukkan lagi salah, dikunci lagi misalnya 5 menit, masukkan lagi salah, kunci lagi sampai berapa hari gitu. Nah, ini ada gambarannya. Jadi kalau misalnya ada thread, ada gangguan, kita lihat dulu apakah thread ini karena kesalahan natural atau kesalahan alami. Seperti contohnya misalnya kebakaran, gempa bumi, mati lampu, mati listrik, seperti itu. Itu lebih ke natural, sebab-sebab natural. Sisanya adalah sebab-sebab tentang human, tentang manusia itu sendiri. Nah, kalau seandainya sebab manusia ini dibagi lagi, apakah karena sebabnya karena manusia itu kesalahan manusia, misalnya contohnya salah ngetik tanggal, salah ngetik nama, begitu. Itu berarti adalah human error, kesalahan manusia itu sendiri. Itu bukan salah sistem, tapi memang salah ketik atau salah typo, nah, seperti itu. Kalau seandainya di luar itu disebut dengan malicious intent. Jadi bukan begin intent, tapi malicious intent. Malicious intent dibagi atas 2, memang salahnya karena random. Jadi misalnya kita kesalahan random, itu random itu berarti kita nggak tahu, atau kesalahan algoritma, salah logik, atau bisa juga memang kesalahannya memang disengaja, directed. Memang itu sengaja dibuat celah supaya bisa dimasukkan, seperti itu. Itu gambaran tentang threat, ancaman dalam sebuah sistem informasi. Ada beberapa tipe-tipe attackers yang perlu diketahui. Yang pertama adalah amatur. Amatur ini nggak pro, yang baru-baru. Ini biasanya cenderung lebih ke opportunistic attacker, jadi lebih cari keuntungan lah. Bisa ngetek sesuatu hal dengan cari keuntungan. Nah, biasanya amatur-amatur ini hacknya itu biasanya password, gitu. User of password that she atau he found, jadi lebih ketahuan. Atau bisa juga script-script yang kiddies atau yang lebih apa ya, lucu-lucu aja. Misalnya ada tulisan berjalan seperti itu, yang ditempel hanya untuk bercanda-bercanda aja. Tipe yang kedua adalah hacker. Hacker itu lebih ke no malicious. Untuk hackers lebih ke tindak-tindak yang memang no malicious atau tidak jahat, tidak berbahaya. Sedangkan crackers ke yang malicious, yang berbahaya. Ada beberapa ilustrasi tentang kalau hacker itu adalah yang jahat, cracker yang baik, boleh dikatakan yang topi hitam, satu lagi yang topi putih, atau yang jahat atau yang baik. Jadi di sini kalau hackers itu lebih ke tidak
malicious, hacker lebih ke yang hal yang jahat. Ada juga tipe selanjutnya adalah tipe karir kriminal. Tapi itu memang sudah karirnya sebagai hacker kriminalnya. Selanjutnya adalah tipe yang organized crime syndicate, lebih ke crime yang terorganisasi, udah sindikat, udah besar levelnya. Ada tipe yang lain adalah tentang cyber teroris. Ini levelnya udah di dunia. Teroris adalah tipe yang memang state support spy atau mata-mata dari bisa dikatakan yang information warrior. Ini mata-mata dari biasanya perusahaan atau memang perusahaan besar ataupun negara bisa juga yang digunakan untuk memberikan informasi ke yang membayarnya, yaitu yang bisa negara atau bisa perusahaan. Ini ada beberapa contoh. Ini ada CyberCloud di Pentagon. Ini terjadi cybercrime. Ini levelnya udah perang, tapi perangnya lewat cyber. Kadang-kadang kalau kita lihat, misalnya waktu dulu kan ada Telkom diserang di attack. Itu bukan satu orang, itu rame-rame. Nah, makanya ada istilah perang. Jadi yang mempertahankan juga tidak satu orang juga, jadi harus ramai-ramai juga. Itu. Jadi makanya bisa dikatakan sebagai war, karena di udara perangnya, di internet makanya disebut dengan cyber war. Apa sih yang menjadi harm? Apa yang dikatakan berbahaya atau harm? Harm lebih ke konsekuensi yang negatif atau lebih ke sesuatu hal yang negatif. Bisa juga lebih ke threat yang menjadi nyata atau actualize. Harm berbahaya ini bisa dikatakan sebagai mengurangi atau mengeliminasi dengan cara memprotek, dengan melindungi kita sendiri terhadap threat, terhadap ancaman-ancaman dari luar. Jadi ada beberapa harm yang sustainable digunakan oleh attacker atau penyerang. Bisa juga sebagai adalah different people, jadi orang yang berbeda bisa bisa ditugaskan di beberapa aset atau value yang berbeda. Jadi caranya untuk mensustain itu harm adalah salah satunya adalah dengan berbeda orang, beda tugas dan tanggung jawabnya, beda role-nya. Jadi dia nggak diminta untuk memegang aset yang sama atau tugas yang sama. Yang kedua adalah value-nya atau dari aset tersebut harusnya dapat berubah berdasarkan waktu. Jadi tidak selalu tinggi nilainya. Sebagai contohnya seperti ini. Jadi suatu nilai dari informasi itu pertama misalnya sangat tinggi sekali. Tiba-tiba semakin lama semakin berjalannya waktu turun semakin rendah. Oke, attackers sendiri, hacker atau cracker atau penyerang itu sendiri, ketika menyerang ternyata membutuhkan MOM. Apa sih MOM? MOM adalah skill. M-nya adalah method, opportunity, dan motif.
method lebih ke skill. Jadi kalau mau nge-tag, mau nge-hack, kalian memang butuh. Kalian juga butuh knowledge, butuh pengetahuan. Dan nggak bisa juga harus butuh tool. Dan butuh attempt nge-tag atau kesempatan. Sama sebagai contohnya nih, maling kalau mau mencuri ke rumah, dia butuh skill. Misalnya skill bisa jadi skill memanjat atau skill melompat tinggi, gitu, butuh skill atau berlari kencang. Dia juga butuh knowledge, butuh informasi. Jadi nggak sembarangan nyuri juga, harus tahu yang dicuri apa, terusnya bagaimana masuknya, lompat kemana. Yang kedua adalah tool, alatnya. Mau pakai obeng atau pakai linggis, seperti itu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah kesempatannya. Jadi nggak sembarangan siang-siang banyak orang, apalagi ada orang itu dia main masuk-masuk aja, mencuri, yang ketahuan. Ada waktunya. Yang kedua adalah opportunity, adalah time and access to time. Ada time-nya untuk bisa masuk atau bisa masuk. Jadi nggak bisa setiap waktu ya. Memang waktunya ada 24 jam, bisa setiap waktu, tapi dia harus lihat waktu yang tepat untuk bisa akses, untuk bisa masuk. Selanjutnya, M yang terakhir adalah motif. Biasanya seseorang melakukan pencurian atau penyerangan, berarti ada alasan. Kenapa sih nyuri? Kenapa sampai harus mencuri? Misalnya ada reason-nya, ada alasannya. Jadi dibutuhkan MON ya. Selanjutnya tentang metode bagaimana cara kita yang diserang atau kita yang dihack, gimana cara kita mempertahankan diri kita sendiri. Yang pertama ada 6 cara untuk mempertahankan sistem kita atau komputer sistem kita supaya tidak mudah untuk di-attack. Yang pertama, cara pertama adalah namanya prevent attack atau block attack atau close vulnerability. Prevent attack itu seperti judulnya, jadi kalau ada serangan yang menyerang kita bisa tahan, kita block, kita lindungi. Atau kalau kita tahu, kalau kita punya vulnerability, ada aplikasi-aplikasi yang kira-kira bermasalah nih, harus di close, pakai kontrol. Cara kedua adalah mendeter attack. Deter attack itu make attacker harder atau lebih sulit. Contoh kalau di rumah kita nih nanti, ya kalau di rumah kalian masing-masing kalau misalnya attack, kan bisa juga dengan menggunakan block attack atau misalnya kita pasangin pagar atau dinding atau jendela seperti itu. Jadi itu di block, jadi attacker nggak langsung masuk. Deter itu maksudnya itu buat lebih susah. Misalnya pagarnya itu dikasih duri-duri di atasnya, atau pagarnya tinggi sekali, jadi dia lebih sulit untuk masuk. Jadi bila perlu, kalau bisa buat se-impossible mungkin, setidak mungkin dia untuk masuk seperti itu. Misalnya udah dikasih kabel, dialirin listrik, gitu. Jadi semakin sulit akan semakin mengurangi si attacker itu akan masuk. Yang kedua adalah defect attack. Nah, defect attack adalah suatu cara make another more effective. Misalnya contohnya, dia mau mencuri rumah kita, tapi kita kasih tahu, yang sebelah nih itu barangnya lebih bagus loh, kita nggak ada apa-apanya loh. Jadi pencuri itu masuk ke efek. Jadi targetnya nggak ke kita lagi, karena dia tahu kan buat apa capek-capek nyerang tempat kalian, ternyata nggak ada apa-apanya di dalam. Jadi kita menggunakan namanya defect attack. Yang keempat adalah mitigate attack. Mitigate attack itu membuat
impact atau dampaknya dari itu less, lebih kurang. Bisa di-attack, bisa diserang, tapi setidaknya jadi lebih kurang. Soalnya contohnya ketika kita punya handphone atau kita punya laptop di rumah, kalau mau dicuri ya kita sebelum pulang atau sebelum tidur kita simpan dulu yang baik, diumpetin atau apa. Jadi kan itu lebih impact-nya kan lebih nggak parah, lebih tidak langsung diambil semua seperti itu. Misalnya kita mau ada barang-barang berharga yang memang itu ya di dalam rumah kita simpan di depan, dikunci, dilindungi gitu. Kita tahu tempat-tempat yang rahasia seperti itu. Jadi itu membuat impact dari pencuri itu lebih sedikit. Selanjutnya adalah detect attack. Jadi detect attack ini kita sebaiknya waspada kalau kita mau diserang. Jadi selama diserang atau setelah diserang kita harus mendetek. Jadi kalau kita udah tahu duluan, kita bisa jaga-jaga. Kita bisa ada di rumah atau kita ada jadi orang mau mencuri atau orang mau ngetek nggak bisa karena ada orangnya, ada yang jagain. Yang keenam adalah tentang recover from attack. Jadi istilahnya kalau kita memang sudah di-attack, sudah diserang, itu jangan kita langsung recover. Misalnya pagarnya sudah dibobol, sudah dihancurin. Penyerang itu datang, kita tahu nih, ya dibenerin pagarnya, dipasang yang lebih besar lagi atau yang pasang yang lebih bagus lagi, sehingga posisinya itu tidak terbuka pintunya atau jendelanya tidak terbuka, jadi orang lain nggak gampang untuk masuk atau attacker lain tidak gampang untuk masuk. Nah, ini ada gambaran ilustrasinya kalau kita mau melindungi properti kita atau aset kita, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada jembatannya, ada penjaganya, ada pintunya, seperti itu. Ada dindingnya, bahkan ada airnya nih. Nah, jadi kalau kita mau melindungi, boleh dikatakan ini yang disebut dengan perlindungan yang berlapis-lapis. Gitu.